Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Biasa yang ke-25. Bacaan Injil yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai dengan 37. Dalam perikop ini, Yesus sekali lagi memberitahukan kepada para muridnya bahwa dia akan mengalami penderitaan. Dia akan ditolak oleh tua-tua, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, disiksa dan dibunuh. Namun pada hari ketiga, dia akan bangkit. Nampaknya para murid tidak terlalu memperhatikan apa yang diberitahukan oleh Yesus. Mereka masih terbuai dengan apa yang dikatakan Petrus pada minggu yang lalu, di mana Petrus mengatakan, "Engkaulah Mesias." Maka ketika Yesus menceritakan kembali atau memberitahukan kembali bahwa dia akan mengalami penderitaan, para murid seperti tidak mau mendengar. Mereka justru kemudian berdebat mengenai siapa yang nanti akan mempunyai posisi penting di dalam kerajaan Yesus. Siapa yang akan menjadi yang pertama, siapa yang nanti akan menjadi yang terkemuka di antara para murid. Maka Yesus kemudian mengajak mereka untuk menyadari apa yang sebetulnya menjadi tugas perutusan atau identitas sebagai seorang murid. Kalau minggu yang lalu kita merenungkan identitas Yesus sebagai Mesias yang menderita, hari ini sebetulnya kita diajak untuk menemukan atau belajar mengenai identitas murid. Siapa sebetulnya seorang murid Yesus itu? Dan Yesus menggarisbawahi bahwa seorang murid adalah dia yang merendahkan diri. Kalau ingin menjadi terkemuka, ingin menjadi yang pertama, dia harus menjadi yang terakhir. Dia harus melayani, lebih-lebih melayani mereka yang paling membutuhkan pelayanan. Dalam hal ini, Yesus mengambil contoh seorang anak kecil. Anak kecil hanya bisa menerima pelayanan. Anak kecil tidak bisa juga memberikan pujian atau balasan pelayanan. Anak kecil hanya bisa menerima. Dan para murid diminta untuk melayani anak kecil tanpa mengharapkan upah, tanpa mengharapkan balasan. Karena seorang murid Yesus haruslah seorang yang rendah hati, tulus, dan ikhlas. Dan inilah yang mau ditekankan oleh Yesus kepada para muridnya. Kalau ingin menjadi orang yang hebat, dia harus berani untuk merendahkan diri. Persis disinilah Yesus memutarbalikkan apa yang biasanya menjadi cita-cita kita. Kita ingin menjadi hebat, kita ingin menjadi terkenal, kita ingin menjadi penguasa, kita ingin disorak-sorai oleh banyak orang, ditepuk tangani oleh banyak orang karena kita hebat, karena kita punya kedudukan, karena kita orang yang pantas untuk disorak-sorai. Tapi Yesus justru sebaliknya mengajak para murid untuk menjadi pribadi-pribadi
yang mengutamakan orang lain, yang menomorduakan dirinya sendiri. Seorang murid Yesus adalah seorang pelayan yang tulus. Dan ini tidak mudah. Pada zaman sekarang ini, kita seringkali berkegiatan aktif di media sosial. Dan kita sudah melihat begitu banyak orang ingin menjadi terkenal, ingin menjadi hebat. Kita selalu minta ketika kita membuat sebuah tampilan, orang lain diminta subscribe, like, dan kemudian membagikannya kepada yang lain. Supaya akhirnya kita menjadi terkenal. Dan tidak jarang ada orang-orang yang ingin menjadi terkenal dengan memamerkan sesuatu yang keliru, sesuatu yang bohong, sesuatu yang salah. Dan justru akhirnya dia terkenal tapi secara negatif. Dia terkenal tetapi kemudian diolok-olok dan bahkan menjadi sangat malu karena kesalahannya. Dunia media sosial sekarang menawarkan hidup terkenal secara instan, secara cepat. Bahkan ada iming-iming uang yang begitu banyak. Sehingga banyak orang kemudian ingin menjadi hebat dengan jalan pintas. Seorang murid Yesus tidak seperti itu. Yesus justru mengajak supaya kalau ingin menjadi murid Yesus sungguh-sungguh, dia membangun sikap kerendahan hati, membangun sikap melayani, membangun sikap untuk mengutamakan orang lain. Maka seorang murid Yesus diundang pertama datang kepada Yesus untuk dibentuk oleh Yesus. Yang kedua, datang kepada Yesus tanpa membawa apa-apa. Biarlah Yesus yang menjadi sumber informasi dan sumber kekayaan batin kita. Yang ketiga, datang kepada Yesus dan membiarkan diri dituntun olehnya, dibimbing olehnya di jalan-jalan yang membuat kita mengenal Allah yang Maha Kuasa, yang mencintai umatnya. Dengan demikian, kita akan tumbuh sedikit demi sedikit, semakin kuat, semakin kokoh, dan kita akan pantas untuk menjadi murid-murid Yesus dalam kerendahan hati dan dalam pemberian diri.